Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas satu topik dari rangkaian kuliah Service Management, yaitu terkait topik Service Strategies. Oke, ini masih dalam CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah terkait memahami konsep-konsep tentang service dan dinamika dari service itu sendiri, yaitu ketiga. Oke, kita memulai dengan pemahaman apa itu service strategi ya, di mana service strategi itu harus dimulai dengan sebuah visi. Sebagaimana layaknya kalau kita ngomong strategi itu kan kita biasa ngomong visi misi, visi ya. Jadi ini kaitannya ada juga dengan visi dari yang merupakan tujuan dari suatu perusahaan itu sendiri. Nah, kaitannya dengan perusahaan yang punya visi terkait perusahaan jasa khususnya ya, kita bilang strategic service vision. Jadi jasanya apa yang menjadi visinya itu biasanya diformulasikan atau dirancang untuk menjawab satu pertanyaan terkait biasanya ini target market, service concept, operating strategy, dan delivery system. Jadi seperti itu ya. Jadi ini ada elemen target marketnya apa, service konsepnya bagaimana, operating strateginya bagaimana, dan delivery sistemnya akan seperti apa. Contoh-contoh strategi yang bisa dilakukan itu biasanya contoh ya mungkin ini juga sering mendengar kalau kita ngomongkan terkait contoh strategi ya, ini karena ini juga yang strategi terkenal dari Porter itu yaitu cost leadership ya, ada diferensiasi dan ada juga market fokus. Ini contoh yang umum strategi. Tapi nanti strategi ini bagaimana implementasinya di dalam bisnis yang jasa? Itu yang perlu kita ketahui karena kita tahu juga jasa itu akan berbeda dengan manufacturing. Jadi kita harus juga ada penyesuaian. Nah, kemudian lanjut pada tadi. Kita tadi ngomong kalau masalah strategi itu kan menjawab pertanyaan yang mewakili ada beberapa komponen, yaitu service delivery sistemnya apa, operating strateginya apa, service konsepnya apa, sampai target marketnya apa. Kita mulai dari sini dulu. Target market ya mungkin sudah tahu kalau kita ngomong di marketing itu segmenting, targeting, positioning itu ya. Jadi di sini target market segmennya itu mau seperti apa? Ini yang dituju. Jadi customer segmen yang mau dituju itu seperti apa? Kita lihat bisa seperti ini. Jadi apakah pertanyaan-pertanyaannya seperti ini? Apakah yang umum, karakteristik umum yang ada di market segmen kita, kemudian kita mau pakai dimensi apa mengukurnya, apakah demografis atau psikografis dan semacam itu kan. Kita juga bisa melihat demografis, kita bisa melihat geografis kalau ingat di bahasan terkait segmen, customer segmen seperti itu. Jadi mau milih yang mana itu pilihan kita. Seberapa pentingkah variasi dari segmen ini? Apakah memang kita mau yang bervariasi atau memang kita yang mau yang generik, yang ke umum gitu. Tentunya kan skupnya beda, semakin besar segmennya. Kita butuh apa ya istilahnya? Effort yang besar juga. Dan bahkan bisa jadi kita memasuki yang istilahnya kalau targetnya umum ya kita masuknya red ocean. Mungkin pernah dengar ya seperti itu. What need does each have? Jadi setiap segmen itu butuhnya apa dan seterusnya. Jadi di sini itu nanti kita bahas pertama seperti apa sih target pasar yang dikejar, target customer yang kita ingin kejar. Kemudian kita ngomong dengan service konsepnya, konsep yang ingin kita jual itu apa gitu. Ini penting juga ya karena di sini mendasari kita tuh sebetulnya pengen jualan apa. Mungkin kalau bahasa di mudah pernah dengar itu kira-kira value yang mau di propose itu kan value yang kita mau tawarkan itu nanti bentuknya seperti apa konsepnya itu ya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa ditanyakan. Apa elemen yang penting yang disukai customer ya tuh. Nah, bagaimana customer menanggapi
service konsep kita gitu kan ya. Jadi kita punya kayak begini, mungkin kita dengarkan customer itu seperti apa tanggapannya sehingga terhadap value yang kita tawarkan itu. Sehingga nantinya itu bisa diterima dengan baik. Nah, kemudian di sini ada strategi, operating strategy. Ya, nanti operating strategy ini terkait ketika misalnya itu sudah dijalankan. Ya, sudah mau dijalankan, nanti kita butuh apa saja, bagaimana operasinya, finance-nya, marketingnya, organisasinya, human control-nya, dan seterusnya. Jadi ini seperti apa nantinya mekanisme mekanisme istilahnya ya, mekanisme pembiayaannya atau pendapatannya akan seperti apa. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita tanyakan untuk mengetahui terkait operating strategy. Dan terakhir adalah service delivery system. Ini juga yang paling penting karena inilah yang sebetulnya ibaratnya muncul ya. Ini jadi gambaran yang paling clear, nanti paling jelas untuk bagaimana service kita itu sebetulnya dilaksanakan. Jadi berinteraksinya dengan customer itu akan seperti apa. Jadi customer itu yang mereka akan merasakan ini service delivery system kita ini bagus seperti apa, itu nanti akan yang muncul itu di sini, yang berhubungan langsung itu di sininya. Ya, kalau ini tadi kan overall konsepnya ya akan seperti apa isinya. Kalau ini yang nanti memang betul-betul. Makanya di sini pertanyaannya itu yang penting ada kira-kira orangnya itu apa, peran-peran orang di dalamnya apa saja. Terus kita mau pakai teknologi yang seperti apa? Apakah online base, misalnya ya pakai web base gitu atau tidak. Kemudian peralatan apa saja yang diperlukan, layoutnya mau gimana, mungkin kalau butuh gedung gitu kan ya, kita mau butuh gedung layoutnya seperti apa, prosedurnya apa saja, kapasitasnya seperti apa. Nah, seperti ini sesuatu yang memang kemudian penting di sini kita. Jadi ini semua penting ya, mungkin kita bisa mulai dari target segmen dulu, kemudian pasarnya seperti apa, kemudian nanti konsepnya mau seperti apa, terus nanti kalau kita menjalankan seperti apa, dan ya istilahnya apa yang dimunculkan delivery sistemnya untuk kemudian mendeliver service itu kepada customer itu akan seperti apa. Kita mungkin bisa lihat contoh ini ya dari Southwest Airlines Strategic Service Vision. Kita lihat di sini target segmen market. Jadi di sini adalah ini ya contohnya di Amerika, perusahaan di Amerika ya, Southwest Airlines itu. Jadi targetnya State of Texas resident. Jadi ini memang satu negara bagian saja targetnya, geografinya ya. Business traveler who drive because inadequate service. Jadi ini yang istilahnya ya kecewa lah. Inexpensive family travel on weekends. Jadi ini apa ya, family travel dalam weekend ini. Jadi memang dia sudah khusus dia mengambilnya, ini yang dikejar. Karena nanti dia merancangnya pun akan sesuai ini. Gitu ya. Kalau dia terlalu umum semuanya diambil kan berarti kita harus siap untuk semua kategori segmen nantinya ya. Kalau kita khususkan di sini ya kita akan ini hubungannya sama ya biasa sama cost untuk persiapannya dan macam-macam gitu kan ya. Nah, ini service konsepnya. Short flight but frequent departure. Jadi penerbangan pendek, konsepnya ini untuk penerbangan pendek, tapi sering berangkatnya itu sering, tapi pendek-pendek aja, tapi volume keberangkatan apa istilahnya intensitas keberangkatannya itu sering. Jadi sehari bisa berapa kali gitu misalnya. Serve peanuts, jadi memberikan kacang sama minuman soft drink only. Jadi nggak ada dinner apa yang heboh, ini kelas ekonomi kan ya. Jadi cuma dikasih kacang sama soft drink ya, mungkin kalau antar kota dalam ini kan satu negara bagian, jadi cuma antar kota ibaratnya mungkin ibaratnya di Jawa gitu ya, cuma antar kota di Jawa itu kan sejam 2 jam, jadi nggak perlu lama-lama. Use of inner city of or low traffic airport avoid congestion. Ya ini kan memakai yang airport yang sepi biasanya, bukan airport yang internasional. Carry on luggage, jadi nggak ada bagasi lebih ya, bagasinya tenteng saja.
Kemudian ini strateginya, operating strateginya, quick turnaround at gate result in high utilization of aircraft. Ya, jadi karena seringnya pakai gate ya, karena sering jadi aircraftnya itu ya sering dipakai kayak seperti itu mungkin. Jadi nggak banyak apa ngetemnya karena sering kan sering naik turun jadi ngetemnya nggak lama. No assigned seating reward punctuality and promote on time performance. Ya ini tambahannya. Kemudian yang ini service delivery systemnya, ya, mau seperti apa ini yang kira-kira diwujudkan ya delivery system. Jadi dilihat langsung, dirasakan langsung oleh si pelanggannya nanti. Fun cabin atmosphere to differentiate service. Jadi ini kabinnya suasananya menyenangkan ya. Mungkin kalau kalian rasakan kadang kalau pakai yang low cost itu ya Jakarta Jogja misalnya itu kan kadang memang beda, atau yang pendek-pendek itu kadang disetelin musik, disetelin lagu, terus banyak bercanda dari kokpitnya itu, dari banyak pilotnya itu kadang diberi suasana yang menyenangkan. Beda kalau yang penerbangan yang jarak jauh internasional ya kan, dari misalnya Jakarta ke Eropa gitu kan biasanya ya agak formal. Nah, seperti ini. Use only Boeing 737 aircraft to control maintenance operational cost. Ini pakai yang besar sekali. Use only Boeing 737 to control maintenance operational cost. Ya ini ya, pakai Boeing 737 atau alasannya kenapa? Mungkin spesial ya. Hire cabin crew based on attitude. Jadi dia menyewa karena penting nih orangnya, orang yang kan kalau di airline yang penting adalah cabin crew kalau bahasa Indonesia artinya apa? Apa cabin crew itu pramugarinya ya, pramugaranya itu ya mereka based on attitude. Jadi memang dicari bukan yang mungkin maksudnya bukan yang face, bukan yang penampilannya, tapi yang memang sikapnya bagus. Jadi nggak terlalu penting penampilannya, apakah dia ganteng atau cantik gitu ya, tapi lebih kepada attitude-nya bagus. Nah, seperti ini. Nah, ini kan bisa kita lihat. Jadi ini terkait suasana, ini terkait orangnya, ini terkait itunya sendiri apa? Masalah infrastrukturnya sendiri atau asetnya sendiri. Seperti ini. Kita lihat kan saling berhubungan ini semua. Nah, ini yang biasanya strategiknya itu seperti ini visionnya. Kita lihat dari sini. Ya bermula satu rangkaian. Ini menjawab pertanyaan mau seperti apa sih servisnya itu ya, kita isi aja komponen-komponen ini sehingga kita bisa jadi pandangan ya, oh ini visi yang akan dikejar. Kemudian nah, service competition environment ya, kita perlu tahu juga ya bahwa di service itu kan namanya dunia bisnis pasti ada kompetisi ya, ada lingkungan yang berkompetisi. Tapi untuk dunia service itu ada beberapa hal yang penting kita ketahui yang agak berbeda lah itu kalau dari manufacturing sifatnya. Jadi terkait kompetisi ini. Pertama yaitu relatively low overall entry barrier. Maksudnya apa? Jadi biasanya untuk masuk ke bisnis ini tuh biasanya lebih 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 relatif lebih mudah. Bariernya atau halangannya itu lebih kecil. Ya, maksudnya apa, kalau kita mau masuk ke bisnis manufacturing ya, produksi barang itu kan harus bikin pabrik, itu biasanya kan ya udah pertama modalnya besar itu kan ya, modalnya sangat besar, terus kita juga harus betul-betul yakin produk kita ini mampu bersaing gitu kan ya, tidak bisa mengalahkan yang memang sudah lebih dulu, lebih bagus. Kadang mutunya juga kita harus perhatikan, nggak jelek gitu kan ya. Ini harus semua dipikirkan dulu. Tapi kalau servis, contoh restoran, kan lebih lebih mudah untuk masuk ke sana. Oke. Minimal opportunities for economies of scale, tapi ya kebalikannya, artinya economies of scale ini untuk kemudian dibesarkan. Nah, ya kalau manufacturing barang itu kan ya kita buat peningkatan produksi itu kan tinggal bergantung modal sama alat aja gitu kan ya, tinggal kapasitas produksinya kita tingkatkan, nanti kita bisa meningkatkan volume penjualan, meningkatkan laba. Jadi
dengan satu, jadi mudah itu, lebih mudah. Tapi kalau peluangnya lebih banyak. Nah, tapi kalau di service kan dia case by case, seringnya seperti itu. Jadi untuk kemudian massal, produksi massal itu tuh agak agak lebih susah, walaupun bisa dengan membuka cabang ya gitu, tapi tidak semudah ini. Artinya kan economies of scale harus buka cabang mungkin ya, seperti itu ya, atau nambah karyawan yang banyak seperti itu. Kalau di manufacturing kan mungkin tinggal kapasitas produksi ditingkatkan ya, mungkin tetap juga nambah mesin gitu ya, mungkin tidak harus nambah banyak orang, tinggal nambah mesin, tapi nambah orang juga kalau mesinnya sudah terlalu banyak, nambah orang juga butuh, tapi kan lebih lebih mudah manufacturing. Erratic sales fluctuation ya, ini jadi naik turun sales fluctuation-nya tuh lebih apa ya, tidak kalau di manufacturing kan kita bisa misalnya kita forecasting, terus nanti kita putuskan produksinya berapa, nanti yang tidak laku kita simpan di inventory gitu kan ya, untuk nah besoknya periode selanjutnya kita masih punya berapa di inventory ya, tergantung prediksi kita untuk yang sudah kita prediksi mau berapa, kurangnya berapa kita produksi. Tapi kalau sales itu kan ya nggak bisa gitu, nggak ada inventory-nya kalau untuk yang sales dari service kan ya. Ya kalau tidak ada uh, order saat itu ya idle gitu, nganggur aja. Nah, no advantage of size in dealing with buyer or supplier. Ya, biasanya tuh kalau di manufacturing mungkin kita bisa pahami, kadang untuk murah supaya raw material atau bahan baku murah kita bisa beli lebih besar supaya dapat diskon, atau kita bisa menjalin kerjasama dengan satu supplier gitu ya untuk dapat harga murah tapi tetap seperti itu. Pembelinya juga mungkin kita bisa dengan retail kita sudah bisa kerjasama, sudah dapat order rutin seperti itu. Tapi kalau di sini kan nggak seperti itu. Jadi tidak kita beli banyak atau kadang biasanya tuh nggak terlalu berpengaruh di sini. Product substitution ya ini biasanya, tapi memang biasanya ya namanya jasa ada sih penggantinya juga banyak kan, untuk mudah untuk dilakukan, ini juga penting. Ya, sifatnya sama-sama aja, cuman yang melakukan tapi memang gini, ada satu fakta ya, bahwa ya karena dia melibatkan orang juga yang punya skill dan kemampuan, jadi walaupun bisa ditiru gitu, tapi biasanya beda rasanya karena ya pelakunya beda. Jasa itu kan embed ya sama yang dirasakan itu, bisa jadi ya, tetap aja rasanya beda gitu. Kadang dokter satu dengan dokter yang lain, misalnya keluaran keluaran universitas yang sama, lulusnya bareng, kemudian sama-sama buka klinik pun rasanya bisa beda. Ya, bahannya sama, mungkin dikasih modal investornya sama, tetap karena dokternya sendiri beda. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Customer loyalty, nah loyalty customer ini juga biasanya kalau di kelebihannya kalau di jasa ya gimana cocok sama orangnya itu ya. Kalau di gini mungkin kalau di manufacturing itu kan selama kualitasnya sama, ada yang lebih murah mungkin bisa lebih dikejar, orang lebih mirip itu. Catatan kualitasnya sama ya. Mungkin ada merek tapi lebih murah, itu yang dikejar. Kecuali barang-barang yang memang yang diketengahkan tuh mereknya. Itu makanya kan ada strategi juga yang kemudian yang dijual adalah brand gitu. Karena brand itu membedakan. Barang bisa sama, brandnya beda, harganya itu ngikut di brand. Bukan di bahannya itu sendiri. Kadang kan gitu, ada orang yang rela bayar mahal tapi brand asli gitu. Padahal kalau kita lihat dari harga komponennya itu ya nggak akan semahal itu. Tapi ini brand yang dibeli. Mainnya kan di situ sekarang jadinya. Nah, customer loyalty kan ikut ke brand. Sama kalau di jasa juga, dia biasanya customer itu lebih loyal kalau jasa kepada yang mereka memang sudah cocok dibandingkan gonta-ganti tempat. Cuman kalau belum cocok ya mereka akan cari terus. Exit barrier ya keluarnya, kalau di sini exit barriernya biasanya lebih mudah juga. Ya, artinya ketika mau tutup kan tidak serepot kalau kalau manufacturing kan tutup gitu, ada pabrik yang
sudah terlanjur dibangun itu harus diapain gitu kan ya, itu jadi rugi besar. Tapi kalau jasa kan mungkin bangunan juga sewa apa saya tutup saja. Oke. Nah, itu kemudian tadi itu yang mempengaruhi. Nah, contoh-contoh strategi tadi kita bilang ada yang common kan, ada beberapa strategi yang umum sering dipakai, tapi bagaimana kemudian strategi ini kalau di sisi jasa. Nah, cost leadership itu ya cost leadership itu biasanya kan membutuhkan ya secara overall membutuhkan fasilitas yang efisien. Terus biayanya itu seminim mungkin kalau cost leadership itu, dan overhead control-nya juga jangan sampai membludak, membesar. Dan biasanya pakai teknologi yang inovatif ya, yang memang menawarkan ya kalau ada teknologi yang bisa menawarkan lebih murah itu biasanya pasti akan dipakai. Ya intinya cost leadership ya biayanya semurah mungkin, tapi supaya kita juga bisa jual semurah mungkin dan volume, tapi yang penting volumenya besar. Nah, step yang bisa langkah-langkah yang bisa diterapkan ya kalau kita mau pakai cost leadership di bidang jasa ini, yaitu pertama kita mencari customer yang low cost, yang memang mereka peduli, mereka sensitif terhadap harga. Mereka sensitif terhadap harga. Itu ada juga yang seperti itu. Terus kemudian kita membuat standar service. Jadi ya servisnya mungkin buatnya yang standar saja lah. Tidak perlu yang terlalu ibaratnya tidak perlu terlalu personal gitu ya. Dan standar itu ya berarti kalau kalian lihat misalnya di franchise itu kan ya seperti itu, orang datang antri terus pesen secepat mungkin terus nanti dilayani, ambil, makan, taruh tempat sampahnya terus keluar ya, itu kan standarnya seperti itu. Beda sama kalau franchise yang contoh ini ya, franchise makanan gitu. Ada juga yang restoran yang mungkin sifatnya dia lebih high end, yang dia sampai dikenali gitu kan, ini Pak apa, karena klub misalnya harus member ke sana tuh harus member atau gimana, itu kan orangnya terbatas yang bisa datang harus member itu, tapi dilayani si orang karyawannya pun sampai kenal, Pak ini dia sudah booking gitu, sudah booking untuk tiap apa itu sudah Pak ini ya namanya, terus dilayani lebih personal, itu kan beda. Kalau itu nggak terlalu standar, ini yang standar. Reducing the personal element in service delivery. Jadi ini terkait ya tadi ya, jangan terlalu banyak personal elemennya gitu. Kemudian reduce network cost. Jadi biaya-biaya apa istilahnya yang terkait ini ya jaringan tuh biasanya dikurang-kurangin. Jadi network ya ini untuk ya macam-macamnya lah, lain-lainnya. Taking offline service operation. Jadi ini offline service operation. Jadi memang apa istilahnya ya? Ya nggak terlalu pakai yang istilahnya yang apa istilahnya lebih mudah lah seperti itu. Tidak terlalu promosi-promosi yang terlalu heboh lah maksudnya seperti itu. Nah, kemudian untuk yang diferensiasi. Nah, diferensiasi ini kan intinya pada kita membuat sesuatu yang berbeda dari yang ada di pasar, yang unik gitu ya. Nah, kalau unik ini kita bisa langkah-langkahnya seperti ini. Jadi pertama membuat intangible, making the intangible into form, menjadi tangible, membuat yang intangible jadi tangible. Jadi apa sih seperti ini? Kita mungkin ada hal-hal yang memang tidak bisa apa ya, contohnya gini, kalau dulu namanya pijat itu kan harus orang mijat ya, orang kita mijat, jadi terikat sama orangnya, pelakunya, jasa pijat itu kan ya. Terus kemudian jasa pijat ini kan intangible karena tidak kita tahu pijat itu bentuknya apa, cuman ketika orang melakukan pijat. Tapi kemudian kita buatkan alat untuk pijat gitu ya, yang bisa bergerak sendiri, atau kursi pijat itu kan sebenarnya bisa. Itu jadi yang dulunya jasa yang intangible menjadi sesuatu yang tangible, bentuknya sekarang kursi.
atau alat gitu yang bisa dipakai baterai kita pencet gitu. Nah itu tuh maksudnya intangible itu form atau bentuk tertentu tangible. Customizing standar produk, jadi kita customize-kan, atau kemudian kalau ada barang yang standar, ini kebalikannya dari yang tadi. Kalau ada barang yang memang sudah standar, kita customize-kan. Ada layanan-layanan yang, oh mungkin ada bakso, yang namanya bakso ya seperti itu ya. Bakso itu ada mie-nya, ada kuahnya, ada kuah kaldunya, ada sayurannya dikit, terus ada baksonya pentolnya. Nah kemudian tapi kita pengen bakso macam-macam lah, bakso urat, bakso apa. Nah itu kan jadi customize, jadi beda. Nah itu membedakan dengan yang lain. Kita kasih nama macam-macam yang menarik perhatian itu, tapi ukurannya kita bedakan. Ada yang satu mangkok baksonya itu ukuran satu mangkok misalnya, seperti ada macam-macam. Itu jadi beda dengan yang lain. Mengurangi resiko, jadi reduce perceived risk. Jadi kira-kira apa ya, resiko-resiko yang ada yang akan muncul itu kita kita kurangi. Terus kemudian paying attention to personal training. Nah ini jadi orang-orangnya itu betul-betul dilatih supaya mereka itu istilahnya kemampuannya itu betul-betul bagus, ahli, sehingga mereka memberikan satu layanan yang memang kerasa bedanya. Kan beda sama kalau sifatnya oh ya sudah, yang pekerjaannya simpel dan orang bisa lakukan, terus tidak terlalu berinteraksi orang karyawannya dengan customernya, jalan saja kan kerasa sama yang interaksi. Nah orang yang seperti itu, karyawan yang seperti itu harus betul-betul di-training dengan baik. Terus ada quality control supaya betul-betul kualitasnya terjaga. Nah di sini ya, ini jadi diferensiasi. Dengan diharapkan diferensiasi ya kita bisa men-charge beda karena rasanya beda, ibaratnya brandnya beda kan, kita beda walaupun yang dijual jasanya ya ada yang lainnya juga, tapi kita brandnya beda. Kemudian ada strategi yang terakhir tadi, market focus, yaitu fokus strategi ini dibuat apa istilahnya, build around the idea, sekitar ide dan dia untuk apa ya, menyediakan jasa bagi target pasar tertentu. Jadi yang sesuai targetnya. Kalau kalian bisa lihat contohnya di sini adalah contoh model bisnis untuk jasa agensi ya, jasa agensi jasa traveling. Bisa saja ini untuk traveling ini bergantung sasaran customernya bisa jadi beda. Misalnya untuk target customer yang eksekutif traveler ya, jadi orang eksekutif itu yang nggak mau repot, pokoknya saya tahu beres, saya kasih tujuan, kapan berangkatnya nanti tolong diatur semuanya ya. Saya nggak khawatir biayanya berapa ya. Jadi kan kita bisa berikan layanan yang full, yang betul-betul memang dianya nggak capek, nggak tahu, pokoknya tahu beres. Nah, tapi nanti kita bisa mengambil dari jasa macam-macam di situ. Ada yang kemudian bisnis traveler. Oh, yang penting dia kelasnya bisnis gitu. Ya mungkin tidak akan sebanyak itu jasa pelayanan yang kita berikan. Gitu kan ya. Apalagi yang family traveler mungkin agak beda. Apalagi yang budget traveler yang memang irit itu, yang irit itu mungkin ya kita di website kita cuma ngasih jadwal saja, nggak usah mencarikan kamu ngasih tujuan mana, ya sudah itu adanya, itu semua dimunculkan ya, pilih sendiri, kontak sendiri, terus bayar terus nanti urus sendiri, nggak ada, kita cuma nampilin gitu mungkin yang untuk budget traveler. Tapi kalau yang eksekutif traveler ya, oh dia maunya ini, kita yang akan punya database preferensi si customer ini gimana sih, dia suka yang kelas berapa hotelnya, dia suka yang kelas apa di pesawatnya, mungkin yang baru yang bisnis, atau dia menginapnya harus di hotel yang seperti apa, nanti itu yang nyarikan si pebisnisnya. Memang harganya beda. Ini kan bisa kita atur seperti itu ya. Kita bisa, jadi model bisnis kita, jasa kita itu nanti kita beda-bedakan sesuai dengan target pasar yang kita kejar. Nanti kita modifikasi dikit. Kalau kita fokus kepada satu yang high end, orang customer high end, ya kita akan memberikan layanan yang lebih beda dengan yang mungkin yang low end seperti itu. Oke,
selain dari, kalau kita ngomong kompetisi ya, selain dari tadi strategi itu kan tadi sudah ngomong strategi, kita juga perlu memahami juga kira-kira itu ada kekuatan-kekuatan apa saja yang ada di pasar yang akan mempengaruhi persaingan. Ya, karena kita tahu strategi itu muncul ketika memang kita bersaing kan. Kalau kita sendiri satu-satunya di pasar, ngapain kita berpikir untuk bersaing atau kita butuh strategi? Ya kan ya, karena tidak ada pilihan lain, karena kita satu-satunya, makanya monopoli itu kan ya sangat-sangat di ini ya karena kalau sudah monopoli ya tergantung produsen penyediaannya itu, dia mau ngapain aja ya, customer nggak punya pilihan lain, dikasih harga berapapun ya mau nggak mau ya diterima, kualitas kayak apapun mau nggak mau diterima, makanya itu monopoli itu sangat disukai produsen tapi tidak sangat dibenci konsumen. Nah, tapi makanya kalau persaingan itu ketika kemudian ada pesaing lain ya itu akan akan lebih bagus buat buat konsumen ya, tapi sebagai produsen kita ya kita tahu oh bagaimana kita menang dari mereka, baru kita berpikir untuk strategi. Nah, ini ada Porter menyendirikan siapa saja sih komponen yang akan berpengaruh pada suatu kompetisi, yaitu selain pertama ya tentunya competitive rivalry, jadi yang sama bisnisnya gitu kan dalam industri kita. Ada kemudian yang new entrance, jadi yang baru, orang yang baru masuk. Jadi kita lebih dulu dari mereka dan mereka baru masuk. Ada yang kemudian substitute, jadi barang penyedia pengganti, produk pengganti. Jadi produknya tidak sama tapi bisa memenuhi kebutuhan customer terkait hal itu juga gitu. Ibaratnya kayak nasi sama ubi gitu ya. Itu kalau jasa apa ya jasanya ya, ya taksi sama Gojek ya, taksi sama Grab itu kan substitusi. Bargaining power of customer, jadi customer juga punya bargaining power customernya. Jadi kalau customernya sedikit itu kan ya, customernya sedikit ya lebih banyak produsen ya mau nggak mau customer punya punya kekuatan. Atau bargaining power of supplier, seberapa banyak supplier itu juga akan bisa mempengaruhi. Nah, ini komponen-komponennya untuk jasa seperti itu. Kalian bisa lihat di sini bagaimana ini kemudian berpengaruh. Kemudian dari sisi strategic analisis, untuk melakukan analisis ini ya tentunya kalau kita kemudian mau merancang strategi ya untuk di sisi jasa ini ya kita bisa melakukan, pertama contohnya adalah SWOT ya, ini SWOT yang paling paling mungkin paling dikenal lah, dan tools untuk kemudian merancang atau memformulasikan strategi, generate strategi. Kira pilihan alternatif strategi itu seperti apa ya? SWOT analisis dilakukan dengan kalau SWOT itu kan kita cari internal strength and weakness. Jadi lakukan analisis internal, yaitu strength sama weakness atau kekuatan kelemahan kita apa. Kemudian juga melihat dari sisi eksternal, yaitu peluang dan ancamannya seperti apa. Nanti kita istilahnya coba matchingkan itu semua, di mana bagaimana kekuatan dan kelemahan kita itu kemudian dipasangkan dengan peluang dan tantangan yang ada, apa yang harus kita lakukan. Nah, dari situ kita bisa kemudian menghasilkan alternatif strategi yang bisa kita pilih. Nah, itu juga sama, ya tinggal kita kira-kira kekuatan kita apa, kelemahan kita apa gitu ya, peluangnya apa. Nah, ini. Nah, kalau dari sini ya, kalau menurut ini untuk menang di pasar, untuk memenangkan di pasar itu mungkin kita bisa ada beberapa hal yang penting diperhatikan dari sini. Ya, ini pola yang selalu ada yang bisa kita perhatikan ya, walaupun strateginya macam-macam, tapi ini ada pola yang kira-kira bisa kita perhatikan. Pertama adalah terkait availability. Bagaimana, how accessible is the service? Bagaimana, jadi mudah nggak ini bukanya, misal apakah buka 24 jam atau buka tiap hari dalam seminggu, tidak ada minggu tetap buka misalnya gitu kan ya. Ada yang 24 jam 247, jadi 24 jam 7 hari seminggu. Ada yang oke, nggak 24 jam tapi 7 hari. Ada yang oh saya cuma buka
Selasa dan Rabu misalnya, atau Jumat tutup, itu kan beda-beda ya. Semakin kita sering buka ya semakin mudah ditemukan. Tapi kadang juga ada strategi yang memang gini, ya karena terkait kapasitas biasanya justru karena bukanya cuma jam segitu gitu. Jadi orang maunya berbondong-bondong jam segitu, kalau enggak tutup enggak dapat gitu kan, itu juga bisa dipakai. Terus ada convenience itu ya nyamannya, kenyamanan itu perlu diperhatikan. Terus dependability, how reliable is the service. Jadi bisakah memang reliable kah gitu ya layanannya, jasanya. Terus personalization, ya ini penting tadi, apakah kemudian ketika customer datang tuh dilayani sebagai orang. Jadi maksudnya personalization itu betul-betul satu dan yang lainnya diperlakukan berbeda. Kemudian harga, price, ini bisa juga price diperhatikan. Kualitas, tentu kualitas juga sesuatu yang penting untuk diperhatikan. Reputasi, nah ini juga reputasi itu dari word mouth to mouth kan ya, dari mulut ke mulut, ini penting untuk juga, kadang kita dikenal tuh dari mulut ke mulut, makanya reputasi itu penting, jangan sampai itu juga sesuatu yang ini juga berkaitan. Kadang kalau kita nggak pay attention terhadap quality, kemudian ternyata ada satu atau dua kasus yang ini juga bisa jadi reputasi kita tuh ya rusak gara-gara itu. Nah, padahal kalau kita misalnya reputasi ini kan orang-orang kayak semacam reputasi kan bisa, kalau kita lihat itu lah, buka-buka contoh dari web itu kan nanti perhatikan testimoni ya. Testimoni orang-orang ini banyak yang bagus atau yang jelek. Itu kan sebenarnya bisa membuat reputasi baik atau jelek juga. Nah, kemudian safety, welfare and safety, ya ini penting juga, safety ya, keselamatan mau nggak mau, dan speed, seberapa cepat. Nah, ini juga penting. Jadi hal-hal ini yang bisa kita penting, ini pola-pola ini yang harus kita bisa perhatikan ketika kita merancang strategi. Kemudian ada juga istilahnya namanya, kita juga harus memperhatikan virtual value chain, yaitu jadi kalau ini sebagai tambahan ya, kalau ini sekarang kan kita juga memahami bahwa di saat ini internet itu sudah menjadi sesuatu yang tidak terelakkan, bahkan itu istilahnya enabling, memungkinkan munculnya tipe-tipe bisnis baru. Ya tentunya ya, jagat maya itu sesuatu yang sudah kita tidak bisa pungkiri ada dan sangat-sangat berperan dalam kehidupan manusia. Nah, kalau kita ngomong ya jagat maya atau virtual ini, dari sini kita bisa tahu ada dua dunia, jadi dunia fisik dan dunia informasi virtual. Nah, misalnya pasar di dunia fisik ini kita bisa bilang marketplace, kalau pasar di dunia virtual ini market space, mungkin seperti itu. Jadi semacam mall, pasar tradisional, toko itu marketplace. Tapi kalau di market space ini ya di internet, kita punya website semacam itu seperti ini. Nah, kita juga tahu proses untuk menciptakan nilai itu biasanya value change ya, jadi kan terkait kan mulai dari satu rentetan, mulai dari hulu ke hilir, itu kadang mulai dari yang kalau membuat produk saja kan, misalnya membuat meja itu harus ada yang nebang pohonnya, kemudian ada yang motong pohon, ada yang merakit pohon, terusnya sampai dia mungkin ke retailnya, ada yang sudah dalam bentuk siap bawa pulang, siap dibeli gitu ya, sudah dicat segala macam, itu kan rangkaian yang kemudian menciptakan value chain. Nah, ada baik di dunia nyata value chain itu seperti ini kan, mulai dari production, distribution, retail, jadi ya dari diproduksi, di distribusi, terus di retail, terus sampai kepada customer. Ini kita bisa lewat physical value chain. Gitu ya, ini yang sering kita pahami. Tapi kalau di virtual value chain ini itu agak sedikit berbeda, yaitu ada new process, new knowledge yang didapatkan ya, terus new products sama new relationship. Jadi ini agak sedikit
sesuatu hal yang perlu kita perhatikan juga mungkin ya untuk dipahami juga intinya seperti itu. Jadi kalau kita ngomongkan karena memang ya produksinya apa sih? Sebetulnya produksinya di service itu kita memproduksi apa? Ya kita melakukan satu rangkaian aktivitas kan, sebuah proses. Nah, kalau kita distribusi yang kita sebarkan apa? Yang kita mau kalau barang kan kita distribusikan, kita kirimkan ke tempat-tempat yang akan dijual. Tapi kalau ini sebenarnya apa yang kita distribusikan? Kan pengetahuan. Jadi ke orang-orang, ke cabang-cabang kita misalnya gitu ya. Kita punya cabang, ya yang kita kan harus sama. Gimana supaya cabang yang lain tuh punya pengetahuan, punya ini yang sama dengan kita, kan knowledge yang kita sebarkan. Kemudian retailnya adalah new produk ya. Kalau di sana new, ada retailing, ada toko baru gitu, kita produk baru. Ada customer ya sebenarnya hubungan yang baru. Jadi kita menjalin hubungan yang baru dengan customer karena tidak customer terus beli, tapi kita pengennya customer itu terus datang ke layanan kita, tidak sekali. Seperti itu. Ini sesuatu yang agak membedakan yang perlu kita pahami juga. Nah, sebagai penutup konklusi, jadi ada contoh tiga contoh strategi tadi yang bisa kita pakai juga di service untuk service, tapi memang ada penyesuaian ya. Karena ini strategi yang umum yang dipakai, tapi kalau di service ada penyesuaian. Jadi karena terus kemudian karena ada kesamaan konsep dalam perusahaan jasa, jadi satu strategi di industri bisa diaplikasikan di yang lainnya. Biasanya kan mirip-mirip gitu. Ya, the concept of virtual value chain provide a view of service innovation. Jadi konsepnya virtual value chain ini kemudian akan lebih sangat-sangat memfokuskan, sangat memanfaatkan yang namanya informasi. Yang namanya memang jasa. Ini bisa dibilang disinilah ketika informasi adalah uang atau informasi, siapa yang menguasai informasi menguasai pasar. Nah, itu akan sangat berperan di sini juga karena ya tahu customer itu pengennya apa, kita bisa merancang jasa yang sesuai keinginannya dia. Seperti itu. Begitu dari sini ini yang dipakai referensinya, semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.